Apapun yang terjadi, ingat. Karena kita terbatas untuk memahami rahasia Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita terkena COVID, percayalah, Tuhan punya maksud. Kalaupun kita harus menghembuskan napas terakhir karena COVID, toh kita bersama Tuhan di sorga. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, ya, sifatnya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, tidak bermaksud untuk menggurui. Ya. Nah, saya ambil dasar pembahasan kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mohon didengarkan firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat dari ayat ini. Kita diminta Tuhan untuk tetap percaya kepada Dia. Tuhan minta kita tidak mengandalkan pengertian sendiri. Lalu Tuhan minta kita untuk mengakui Dia dalam segala laku. Nah, saya merenung, kenapa ada firman Tuhan ini? Tentunya ada orang yang tidak sesuai dengan ketiga langkah ini. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang mengandalkan pengertiannya, otaknya, sehingga mengatakan Tuhan tidak berkarya, tidak ada mujizat. Dan ada juga orang yang gak mengakui Dia lagi. Jadi banyak faktor itu terjadi. Nah, kita lihat tadi kesaksian sangat banyak yang berkaitan dengan situasi saat ini. Secara daging, secara manusia pasti kita ada rasa takut. Tetapi berdosa sekali kalau kita ketakutan itu berlebihan. Kalau kita takut itu manusiawi. Siapa yang gak takut? Para rasul pun takut kok menghadapi kematian. Tetapi Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan supaya ketakutan tidak menghantui. Nah, fungsi dan manfaat kita berkumpul seperti ini sebenarnya tujuannya itu. Supaya kita semakin dikuatkan, semakin dibangun iman kita kepada Tuhan. Tetangga kita, saudara kita, ada yang mendapatkan masalah. Bukan saja COVID-19 yang dikhawatirkan. Kelumpuhan ekonomi pun dikhawatirkan. Karena ternyata dampaknya sangat luas. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata terakhir ini yang menjadi berkat bagi kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Berarti ada peluang untuk berbelok. Berarti ada peluang untuk tidak lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya dong, secara praktis kan. Nah, untuk mendapatkan kontrol dari Tuhan supaya jalan kita diluruskan, Bapak Ibu harus melakukan 3 hal tadi. Percaya, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, lalu mengakui Tuhan dalam segala laku. Saya pelajari dan saya gali kata laku di sini adalah sikap, attitude, perbuatan. Bahkan apa yang kita lakukan itu lakumu. Berarti ada cerminan bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah dan Tuhan kita. Amin. Mari kita evaluasi apakah dengan segala perbuatan, tingkah laku kita mengakui Dia Tuhan. Itu penting. Karena akhir-akhir ini ada saja yang membuat kita nggak percaya ke Tuhan. Ada aja yang membuat kita mengandalkan otak. Terkait dengan COVID, saya melihat dan mengamati ada 3 jenis manusia saat ini. Ya, yang pertama, dia percaya COVID itu ada. Biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Lalu dia melihat fakta. Dan yang kedua, ternyata ada orang yang di tengah-tengah antara percaya dan tidak percaya.
Karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi biasanya orang seperti ini gampang kena ini, antara percaya dan tidak percaya, sehingga dia tidak mengindahkan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, tidak percaya. Nah, biasanya dipengaruhi oleh frustasi. Karena kita sering ketemu ada orang nggak pakai helm, nggak pakai masker, dicegat, stop, kenapa nggak pakai masker? Pak, COVID itu nggak ada. Ternyata dia stres, frustasi, karena nggak bisa kemana-mana, PPKM terus. Lalu yang kedua, bisa karena kurang berpendidikan. Seharusnya dia lihat dong sikon. Dia seharusnya lihat fakta. Bahwa apa yang terjadi saat ini ya udah jelas. Bahwa memang COVID itu ada. COVID itu nyata. Nah, disinilah kita bergumul, berjuang supaya ketiga langkah tadi balance dalam hidup kita. Kita percaya, tapi tidak mengandalkan pengertian secara murni. Dan kita mengakui dia, tidak meninggalkan Yesus. Coba, kalau kita nggak balance dengan ketiga ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti kita akan lepas arah. Tidak punya pegangan. Makanya Tuhan ingatkan malam ini kepada kita, apapun alasan kita, apapun situasi yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, otak kita terbatas untuk memahami misteri Allah. Otak kita terbatas untuk memahami rahasia Tuhan. Ada yang bilang COVID ini karena iblis. Ada yang bilang COVID ini karena Tuhan mau menyadarkan umat manusia yang sudah banyak sombong dengan pencapaiannya. Terserahlah, silakan. Bapak Ibu pilih yang mana. Tetapi hati-hati menggunakan pengertianmu sendiri. Makanya Tuhan tegur hari ini. Yang bilang COVID tidak ada, hati-hati dengan pengertianmu sendiri. Konfrontasikan dengan firman Tuhan. Lalu harus dikonfrontasikan dengan kebenaran fakta yang terjadi di lapangan. Lalu konfrontasikan dengan kata-kata orang bijak, orang pintar, orang yang berpendidikan. Supaya wawasan kita nambah. Karena saya lihat di medsos banyak sekali orang ditangkap. Dia ambil masker, hei polisi, ini masker saya bakar, trek. Nggak ada COVID. Dia bilang COVID tidak ada karena belum kena. Bahkan yang kemarin ada di medsos juga, katanya COVID itu tidak ada. Dia datang kepada pasien COVID, dia dekatkan hidungnya ke mulut orang kena COVID, dia gini-gini kan. 1 minggu kemudian, kita dengar berita RIP yang gini-gini tadi. Kalau sate padang digini kan enak kan? Sate padang, masa pula disuruh pasien COVID itu buka mulutmu, hahaha katanya. Datang pasien COVID itu dia buka lah mulutnya, hah katanya. Lalu bapak tersebut, ya saya sembunyikan namanya ya, dia gini kan. Nah, COVID tidak ada katanya. Seminggu kemudian RIP. Oh my God. Apakah pembuktian harus seperti itu? Apakah mata kita tidak cukup melihat? Sudah ada fakta, dunia mengakui. Sudah ada korban, saudara kita. Makanya jangan menggunakan pengertian sendiri. Ini penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya Tuhan terus meluruskan jalan kita. Potensi dan peluang sangat banyak untuk membuat anak Tuhan bergeser tak beriman lagi. Kita takut berlebihan dibilang gak rohani. Bro, pendeta kan kok takut? Terlalu berani dibilangnya, bro, pendeta kok gak berhikmat? Mana maskermu? Serba salah. Ya kan? Awal-awal COVID banyak kali yang bilang COVID tidak ada, ayo kita ibadah. Pendetanya mati, kaget, lari jemaat, cari pendeta baru. Makanya pengertian sendiri itu berbahaya. Nah, untuk membalanskannya itu nggak mudah. Saya sendiri selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, otakku ini kecil sekali, terbatas. Jangankan untuk memahami kehidupan misteri Tuhan, memahami pasangan hidup pun kadang kita berjuang. Gimana caranya supaya aku sama istriku nyambung ya? Ibarat plus minus bersatu jadi baterai Al-Karim menghidupkan lampu dan itu terang. Kalau plus ketemu susah gak hidup lampunya. Minus nggak hidup lampunya. Apa
apalagi memahami misteri Allah. Makanya betul kata Tuhan itu, mintalah hikmat. Supaya kita dikasih hikmat, kita bisa ikut terus jalan Tuhan. Jalan kita diluruskan. Saya khotbah di mana-mana, ini bersifat online ya. Tidak ada lagi bersifat seperti dulu manual, kita berdiri di belakang mimbar. Semua online, ngajar di sekolah, khotbah di YouTube. Selalu saya tegur, saya ingatkan, mari kita andalkan Tuhan berhikmat. Manusiawi kita selalu membuat kita untuk mengandalkan otak kita yang kecil ini. Itu bahaya. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa COVID terjadi. Padahal Tuhan tahu segalanya. Berarti ada rahasia Tuhan di balik itu. Ayub saja ngalami loh. 3 hal yang dialami, yang menurut saya belum dialami manusia manapun selain Ayub. Dia kehilangan keluarga yang dicintainya. Anaknya mati semua. Dia kehilangan harta bendanya. Tergolong orang terkaya di zaman itu. Dia kehilangan kesehatannya. Hanya satu yang enggak, nyawanya. Kita belum mengalami itu. Di tempat lain kehilangan motor aja udah wow, kayaknya mau cari tali dia. Bunuh diri aja dah, karena motor masih kredit. Masih jauh dari Ayub. Saya pun ngomong begini berjuang. Bukan berarti saya sudah lebih mampu dari Bapak Ibu, tidak. Saya ngomong begini pun mengajak. Come on. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Dan akuilah dia dalam segala laku. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Amin. Perjuangan berat loh bagi kita, khususnya hamba-hamba Tuhan. Pencemooh itu tersebar di mana-mana. Bahkan dinding bisa kasih tahu sama dia bahwa hidup kita tidak benar, kurang benar, atau benar. Ini perjuangan. Tapi biarlah Tuhan tolong kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan, agar kami tetap mengandalkan Tuhan. Otak kami yang terbatas ini jangan sampai kami mengendalikan segala sesuatu dan melupakan Tuhan. Kalau tidak, bisa jadi ateis, tidak percaya Tuhan lagi, tak mengakui Tuhan lagi dalam segala hidup kita, sehingga nggak ngerti jalan kita kemana. Dalam situasi saat ini, come on, tidak ada alasan lain. Back to the Bible, back to the basic. Your basic is the Bible. Hanya itu. Kalau belajar Alkitab dalam situasi sulit apapun, come on, miliki iman seperti Abraham. Dia nggak tahu Tuhan mau suruh kemana, tapi dia jalan. Itu keren itu. Akhirnya Tuhan genapi janjinya, keturunannya tinggal di Yerusalem yang saat ini. Milikilah iman seperti Sadak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan sekalipun Tuhan tidak tolong kami, aku tidak akan pernah menyembah patung Nebukadnezar. Milikilah iman seperti Rasul Petrus. Aku tidak akan menyangkal Tuhan sekalipun aku disalib terbalik. Miliki iman seperti Rasul Paulus. Aku harus mencapai garis akhir sekalipun leherku dipenggal. Apapun yang terjadi, ingat, karena kita terbatas untuk memahami rahasia Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita terkena COVID, tetapi mudah-mudahan dijauhkan dalam nama Yesus. Yes. Tapi kalau Tuhan izinkan, percayalah, Tuhan punya maksud. Kalaupun kita harus menghembuskan napas terakhir karena COVID, toh kita bersama Tuhan di sorga. Kita masuk dalam keindahan yang luar biasa. Amin. Bagi siapapun yang sudah terlanjur tidak percaya kepada Tuhan, sudah terlanjur mengandalkan otaknya, sudah terlanjur tidak mengakui Tuhan, bertobat kembali ke jalan yang benar, supaya Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Yang terpenting bukanlah kesehatan secara jasmani, tapi yang terpenting adalah kesehatan secara rohani. Kita punya pegangan keselamatan bersama Tuhan nanti selamanya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth